Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum memulai bacaan firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan, serta hari yang indah ini. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6, dengan perikop beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang akan mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua diajak untuk mempraktekkan cara hidup beriman Katolik yang hakiki. Kita hanya dapat melakukannya apabila ada dasar iman yang kokoh, serta kepercayaan yang teguh pada penyelenggaraan ilahi. Kisah perjalanan hidup Imam Sepuh bagaikan cermin dari bacaan Injil hari ini. Ia tidak menghakimi, melainkan mengampuni. Ia juga tidak menyesatkan, melainkan menyatukan umatnya. Ia tidak membiarkan umatnya berkutat dalam dosa, tetapi ia menasihati dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada akhir Injil hari ini, para murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk menambahkan iman mereka. Sebenarnya, jikalau mereka menjalankan nasihat yang diberikan Tuhan Yesus, iman mereka akan sungguh bertambah. Iman berarti kita diundang untuk percaya. Kita diajak untuk menambahkan iman dan kepercayaan kita dengan menjalankan pesan-pesan Injil, firman Tuhan Yesus, yakni dengan menjadi saudara bagi sesama, saling menjaga, berbela rasa, saling membantu, saling menasehati, saling mempersatukan, dan saling mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman Tuhan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, jauhkanlah kami
dari kecenderungan untuk melakukan penyimpangan karena keterbatasan yang ada pada kami. Bantulah kami ya Roh Kudus, tambahkanlah iman kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman hari ini dan renungannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.